Halo teman-teman, apa kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Di video kali ini, saya akan membawakan alur sebuah film dengan genre aksi dan fantasi yang baru saja dirilis tahun ini. Film yang berjudul Bread Gunjo Senki ini diadaptasi dari sebuah manga dengan judul yang sama. Film ini menceritakan sebuah sekolah yang bernama Seitoku Gakuen yang mengalami fenomena yang aneh setelah sekolah tersebut diguncang gempa bumi. Sekolah beserta semua pelajar dan gurunya tersedot kembali ke masa lalu, ke era Sengoku atau era di mana perang saudara terjadi di Jepang, tepatnya antara tahun 1467 sampai dengan 1615. Dan para pelajar yang tersedot ke masa lalu tersebut harus berjuang untuk bertahan hidup di era yang dipenuhi dengan pertumpahan darah ini. Seperti apa alur cerita filmnya? Yuk kita langsung aja tonton sama-sama. Tapi sebelumnya, seperti biasa bagi yang menonton video ini, jika berkenan silahkan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari saya, kalian bisa langsung mengetahuinya. Film diawali dengan seorang pelajar yang bernama Rui Fuwa sedang berdiam diri di atas gedung sekolah. Terlihat hujan mulai turun dan suara gemuruh langit saling bersahutan di atasnya. Diikuti suara petir yang menggelegar, Rui pun meloncat ke atas sebuah batu prasasti yang berada di bawahnya. Terlihat prasasti tersebut memancarkan cahaya yang membuat Rui melayang di udara dan perlahan membuat Rui menghilang. Scene berpindah ke setahun kemudian, ke sebuah sesi latihan klub Kyudo di SMA Seitoku Gakuen. Kyudo ini olahraga panahan Jepang ya. Terlihat di sesi latihan ini, ada seorang anggota klub yang bernama Aoi Nishino yang terlihat sangat piawai dalam memanah. Setelah selesai melakukan latihannya, Aoi dihampiri oleh seorang anggota klub lainnya yang bernama Haruka Seno. Diketahui Haruka ini sudah berteman dengan Aoi sejak keduanya masih duduk di bangku sekolah dasar. Haruka pun bertanya, kenapa Aoi tidak pernah menunjukkan kemampuan aslinya ketika sedang mengikuti sebuah kejuaraan. Aoi pun menjawab bahwasanya ia tidak pernah tertarik dengan yang namanya kompetisi atau menjadi seorang juara. Shin berpindah ke sebuah showroom untuk menyimpan berbagai bentuk penghargaan dari berbagai kejuaraan olahraga, bela diri, akademisi, dan lain-lain, seperti medali, piala, piagam, dan lain-lain yang berhasil diraih oleh para pelajar SMA Seitoku Gakuen ini. Lewat scene ini kita bisa tahu bahwasannya SMA Seitoku Gakuen ini ialah sekolah yang bergengsi yang mampu mencetak pelajar yang berprestasi baik dalam bidang akademisnya maupun ekstrakurikulernya. Scene berpindah ke batu prasasti yang berada di tengah sekolah tiba-tiba disamar oleh petir yang diikuti oleh hujan deras yang tiba-tiba mengguyur sekolah tersebut. Dan terlihat tali segel yang berada di batu prasasti tersebut tiba-tiba putus dan terlepas. Perubahan cuaca yang sangat drastis ini pun menjadi perhatian semua pelajar di sekolah tersebut, dan beberapa di antaranya akan mempunyai peranan penting ke depannya, seperti Matsumoto Kota, seorang ketua klub Kendo, dan Airi Mori, seorang atlet tenis yang menyadari bahwa hujan yang turun tidak lazim karena air hujannya bersuhu hangat. Dari tanah yang terbasahi oleh air hujan tersebut, keluar ribuan jangkrik yang mulai hinggap di seluruh gedung sekolah. Namun tidak berselang lama, kawanan jangkrik tersebut pun tiba-tiba mati semua, ikuti kabut yang tiba-tiba menyelimuti satu sekolahan. Scene berpindah ke lapangan olahraga. Tim football sekolah dan beberapa pelajar lainnya yang berada di lapangan tersebut menjadi kumpulan orang pertama yang menyadari bahwa lingkungan di luar sekolah tiba-tiba berubah. Dari yang asalnya perkotaan menjadi hutan belantara. Dan dari arah hutan yang tertutupi kabut tersebut, muncul sekawanan orang yang terlihat seperti pasukan militer zaman dahulu. Tiba-tiba pasukan tersebut langsung membantai para pelajar yang berada di lapangan tersebut. Para pelajar yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi hanya bisa berlari tunggang-langgang menghindari kejaran pasukan yang tidak jelas dari mana asal-muasalnya ini. Pasukan yang dipersenjatai dengan beragam senjata tajam seperti samurai, tombak, kapak, dan lain-lain ini pun mulai memasuki ke dalam sekolah. Seperti halnya di luar, pasukan ini pun mulai membantai kembali satu persatu manusia yang bisa mereka temui. Kebanyakan dari para murid dan guru hanya bisa berlarian ke sana kemari untuk mempertahankan hidupnya. Namun sebagian ada yang memilih untuk bersembunyi, seperti halnya salah satu pelajar yang bernama Manjiro Yoshimoto, seorang jenius yang mengetuai klub sains. Scene berpindah ke Aoi dan Haruka yang mencoba keluar dari sekolah. Namun tidak lama pelarian mereka harus terhenti karena beberapa prajurit dari pasukan tersebut berhasil memojokkan mereka. Aoi pun harus terluka di tangannya ketika mencoba menangkis serangan salah satu prajurit dengan tangan kosong. Aoi dan Haruka pun terselamatkan dengan kedatangan kota yang membantu mereka. Mereka bertiga pun kabur dan bersembunyi di sebuah ruangan kelas. Haruka membalut luka di tangan Aoi dengan sabut tangan miliknya. Namun tidak berselang lama, pasukan yang mengejar mereka menemukan mereka kembali dan merangsek masuk ke kelas tersebut. Lalu melanjutkan pengejarannya terhadap Aoi dan kawan-kawan. Kota yang terlihat kewalahan menyuruh Aoi dan Haruka pergi untuk mencari senjata, sementara dirinya akan menahan pasukan yang mengejar mereka. Scene berpindah ke Aoi dan Haruka yang sudah berada di ruangan klub Kyudo. Terlihat semua anggota klub mereka telah dibantai habis. Haruka bertanya kepada Aoi, siapa gerangan orang-orang yang menyerang mereka itu? Aoi yang paham betul dengan sejarah menjawab bahwasanya melihat dari baju jirah yang dikenakan oleh mereka, mungkin saja mereka adalah prajurit dari zaman perang saudara atau yang dikenal sebagai Sengoku. Shin berpindah ke seseorang yang tengah berkuda. Orang ini adalah daimyo minor yang bernama Matoyasu Matsudarai.
Dalam sejarah Jepang, Matoyasu ini adalah seorang pemimpin klan Matsudarai dan sekaligus daimyo minor untuk wilayah Mikawa. Daimyo itu orang yang punya pengaruh besar atas suatu wilayah ya. Matoyasu ini adalah salah satu kepercayaan seorang daimyo yang bernama Imagawa Yoshimoto. Dan si Imagawa ini adalah daimyo yang memiliki kekuasaan atas 3 wilayah, yaitu Suruga, Totomi, dan Mikawa. Matoyasu yang kembali ke pasukannya diberi beberapa informasi oleh bawahannya. Yang pertama, informasi soal jumlah pasukan Nobunaga Oda yang berada di benteng Marune. Yang kedua, himbauan dari Imagawa Yoshimoto yang meminta Matoyasu beserta pasukannya untuk sesegera mungkin menuju kastil Odaka. Dan yang terakhir, informasi soal kemunculan sebuah kastil aneh di desa Yokone. Bentar, saya jelaskan dulu sebentar biar ngerti ya. Merujuk dari percakapan terakhir Aoi dan Haruka, berikut 3 informasi yang disampaikan kepada Matoyasu oleh bawahannya. Kita bisa mengetahui bahwa sekolah Seitoku Gakuen ini telah berpindah waktu ke era Sengoku, atau era terjadinya perang saudara di Jepang. Dan tepatnya, sekolah ini berpindah ke waktu sebelum terjadinya perang Okehazama, yaitu pada tahun 1560, yang mana berdasarkan sejarah bangsa Jepang, perang Okehazama yaitu perang saudara antara kubu Imagawa Yoshimoto dan kubu Nobunaga Oda. Nobunaga Oda yang sempat disebutkan di salah satu informasi yang disampaikan bawahan Matoyasu kepada Matoyasu, yang mana Nobunaga Oda ini adalah lawan dari Matoyasu Matsudarai. Dan kastil aneh yang dimaksud dalam informasi ketiga tak lain adalah sekolah Seitoku Gakuen. Penggemar Basara pasti tidak asing dengan nama-nama yang saya sebutkan barusan ya. Oke, lanjut. Shin berpindah kembali ke sekolah. Terlihat salah satu pelajar yang bernama Asami Suzuki akan dibunuh oleh seorang prajurit, namun berhasil diselamatkan oleh seorang pelajar lain yang bernama Toshiaki Kurokawa, seorang anggota klub tinju di sekolah ini. Shin beralih ke para pelajar yang mulai melakukan perlawanan kepada pasukan yang menyerang sekolah mereka. Klub Keno yang dipimpin Kouta bahu-membahu dengan klub hoki yang diketuai oleh Keiko Imai. Juga ada Yuta Naruse, seorang atlet anggar yang terlihat santai dan percaya diri dalam menghadapi para prajurit yang menyerangnya. Rasanya tidak lengkap kalau film aksi Jepang tidak menampilkan aksi bela diri karate. Ada Ren Sagara yang tendangan berikut pukulannya sangat cepat dan kuat. Tidak ketinggalan, para pelajar yang memiliki lemparan yang sangat kuat. Ada Tetsuo Takahashi dan Akira Sano beserta anggota tim football lainnya. Dan terakhir 2 orang dari klub baseball yang merupakan sahabat baik, yaitu Yukio Fujiaka dan Ogata. Mereka semua bahu-membahu melawan pasukan yang tidak hentinya menyerang dan membunuh teman-teman mereka. Meski keahlian dan kekuatan fisik mereka sebagai olahragawan mampu mengimbangi para prajurit yang haus darah itu, namun para pelajar tetap kalah jumlah dibandingkan dengan pasukan yang terus berdatangan seakan tidak ada habisnya. Di luar lapangan yang telah beralih fungsi menjadi medan pertempuran ini, datang Aoi dan Haruka yang telah mempersenjatai diri mereka dengan busur dan anak panah. Luar ekspektasi saya pribadi, ternyata pemeran utama kita ini tidak overpower ya. Aoi bahkan tidak bisa menyelamatkan temannya menggunakan kemampuan memanahnya, padahal seorang prajurit yang hendak membunuh teman satu sekolahnya berada dalam jarak tembak Aoi, dan jalur tembak Aoi tidak terhalang sesuatu apapun. Diketahui Aoi tidak mampu menggunakan kemampuannya ini di bawah tekanan. Hal tersebut juga yang menyebabkan Aoi tidak pernah mengikuti kejuaraan atau kompetisi memanah manapun. Haruka pun melesatkan anak panah menolong pelajar yang tidak bisa Aoi selamatkan itu. Haruka pun menampar Aoi dengan sangat keras dan mengatakan bahwa Aoi tidak bisa terus-terusan ditundukkan rasa gugupnya, mengingat situasi yang tengah mereka hadapi sekarang ini. Tiba-tiba pasukan yang menyerang para pelajar itu pun menghentikan serangannya ketika melihat kedatangan seseorang yang menaiki kuda. Diketahui orang tersebut adalah Yanada Masatsuna, orang yang memimpin serangan terhadap sekolah Seitoku Gakuen ini. Dan Yanada ini adalah salah satu panglima perang Nobunaga Oda. Yanada pun menanyakan kepada para pelajar, apakah mereka dari pihak Imagawa. Dan tentunya tidak ada yang mengerti dengan pertanyaan Yanada ini, selain Aoi yang mulai memahami situasi yang tengah terjadi. Yanada pun mengatakan untuk menyerahkan kastil mereka. Kastil yang dimaksud Yanada ini gedung sekolah ya. Atau jika tidak, semua orang akan Yanada bantai habis. Kota pun berseru untuk tetap berjuang. Seruan kota ini menjadi signal untuk pasukan Yanada kembali menyerang. Namun tiba-tiba pasukan Yanada dihujani oleh bom asap yang membuat pasukan Yanada terlihat kebingungan, karena notabene senjata seperti itu belum ada di zaman Sengoku. Bom asap tersebut adalah ulah dari Satoshi Kogure dan kedua kawannya dari klub ilmuwan. Tidak berselang lama, salah satu pasukan pengintai Yanada menginformasikan kepada Yanada bahwasanya Matoyasu dan pasukannya tengah dalam perjalanan menuju kemari. Yanada yang tidak mau kerepotan memerintahkan pasukannya untuk mundur sambil membawa beberapa sandera dari pihak Seitoku Gakuen. Dan beberapa orang yang berhasil diculik ialah Ogata, Sano, Keiko, Airimori, dan Asama. Pelajar yang lain tidak memiliki pilihan lain selain merelakan temannya dibawa pergi oleh Yanada beserta pasukannya. Karena jika mereka memaksakan untuk melawan, pastinya korban dari pihak mereka pasti akan lebih banyak lagi. Setelah kepergian Yanada dan pasukannya, Manjiro menerbangkan drone miliknya untuk mengecek keadaan di sekitar. Dan sekarang mereka pun tahu bahwasanya mereka beserta sekolahnya sudah tidak berada lagi di waktu mereka seharusnya berada. Tidak berselang lama, Matoyasu dan pasukannya sampai ke lapangan. Semua pelajar Seitoku Gakuen pun ditangkap dan dikumpulkan di ruangan olahraga.
Di ruang olahraga, Kota meminta Aoi yang sepertinya mengetahui tentang apa yang tengah terjadi untuk memecahkan kebingungan semua orang dengan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aoi pun hanya terdiam dan terlihat gugup. Tidak mau menunggu lama, Kota yang mempunyai karismatik seorang pemimpin berdiri dan meminta perhatian semua orang karena Aoi akan menjelaskan sesuatu. Mau tidak mau, Aoi pun berdiri dan mengatakan bahwasannya sekolah berserta semua orang di dalamnya telah berpindah waktu ke zaman atau era Sengoku. Manjiro pun membantu Aoi dengan menjelaskan sedetail-detailnya situasi yang tengah mereka hadapi sekarang. Sepertinya saya tidak usah menceritakan lagi isi dari pemaparan dari si Manjiro ini ya. Soalnya apa yang akan dikatakan Manjiro sudah saya jelaskan di awal kemunculan karakter Motoyasu Matsudarai. Oke, lanjut. Setelah Aoi dan Manjiro selesai dengan penjelasannya, Tetsuo dan beberapa orang yang lain pun berdiri dan mengatakan persetan dengan Okehazama, Nobunaga, Imagawa, dan lain-lain. Baginya, yang terpenting sekarang adalah melacak dan menyelamatkan teman-teman mereka yang telah disandera oleh Yanada. Tetsuo, Toshiaki, dan beberapa pelajar yang lain pun berniat melawan para prajurit yang ditugaskan oleh Matuyatsu untuk menjaga dan mengawasi mereka, lalu pergi mencari teman-temannya yang disandera oleh Yanada. Namun Kota menghadang Tetsuo dan yang lainnya untuk melakukan tindakan gegabah tersebut. Kota pun meminta saran dari Aoi. Langkah apa yang harus mereka ambil sekarang ini? Dengan situasi yang mereka hadapi sekarang ini, mereka bukan lagi seorang pelajar. Mau tidak mau, mereka harus bertindak layaknya seorang pasukan. Dan ke depan, kita akan melihat Kota yang bertindak sebagai pemimpin, dan Aoi yang melengkapinya sebagai ahli strategi perang. Shin berpindah ke Aoi yang ditemani Kota menghadap kepada Matoyasu. Aoi yang hafal betul akan sejarah negaranya itu, mengetahui bahwasanya sekarang ini Matoyasu akan pergi ke kastil Odaka untuk mengirim makanan dan persenjataan. Aoi pun menawarkan sebuah strategi agar kemungkinan Matoyasu berhasil sampai ke kastil Odaka lebih tinggi. Karena diketahui jika ingin pergi ke Odaka, Matoyasu harus melewati 2 benteng pertahanan milik pasukan Nobunaga yang tentunya harus ditembus dengan jalan pertempuran. Aoi pun memberitahukan rencananya. Matoyasu harus membagi 2 pasukannya. Pasukan yang satu menjadi pengalihan dengan menyerang salah satu benteng Nobunaga, dan pasukan yang satunya yang membawa makanan dan persenjataan mengambil jalan memutar untuk menuju kastil Odaka. Dan sebagai ganti strategi perang yang Aoi berikan kepada Matoyasu, Aoi meminta semua teman-temannya untuk dibebaskan karena mereka akan pergi untuk menyelamatkan teman-temannya yang disandera oleh Yanada. Sambil menghunuskan pedang ke leher Aoi, Matoyasu bertanya kepada Aoi, apa yang membuat Aoi sangat yakin rencananya akan berhasil. Aoi pun mengatakan karena ia datang dari masa depan. Matoyasu pun menyetujui kesepakatan yang Aoi tawarkan. Ia pun memberitahukan kepada Aoi bahwa teman-temannya dibawa dan ditahan di benteng Marune, salah satu dari 2 benteng yang tadi mereka bahas di strategi perang untuk pergi ke Odaka. Matoyasu pun mempersilahkan Aoi dan teman-temannya untuk menyerang ke benteng Marune dan menyelamatkan teman-temannya. Tapi Matoyasu tidak akan ikut campur dan membantu Aoi. Dengan situasi seperti ini, Matoyasu pun menang banyak. Karena dengan Aoi dan teman-temannya yang akan menyatroni benteng Marune, ia tidak perlu membagi pasukannya menjadi 2 kelompok untuk membuat pengalihan. Shin berpindah ke benteng Marune. Sano dan yang lainnya dijebloskan ke dalam sebuah kurungan. Sano pun bertanya kepada salah satu prajurit Yanada ini, akan diapakan mereka? Prajurit tersebut pun menjawab, kalau laki-laki akan dipekerjakan sampai mati, dan kalau wanita, enaknya diapain ya? Setelah mengatakan hal tersebut, Airi Mori pun diseret kembali keluar oleh para prajurit mesum. Entah mau diapain. Kalau menurut kalian cewek enaknya diapain ya? Awas jangan ngerus dulu, ini bukan alur cerita film mantap-mantap loh. Shin berpindah kembali ke sekolah. Kota yang tengah memimpin persiapan untuk pergi ke benteng Marune menanyakan kepada semuanya siapa saja yang akan secara sukarela pergi bersamanya untuk menyelamatkan teman-temannya yang disandera. Tetsuo dan klub footballnya menjadi pertama yang berdiri dan mengajukan diri, diikuti oleh Toshiaki yang mengatakan bahwa tinjunnya lebih cepat dari ayunan pedang. Melihat Aoi malah memperdebatkan bahwa rencana ini akan berbahaya tanpa ada bantuannya pasukan Matoyasu, Haruko pun berdiri dan mengajukan dirinya, diikuti oleh Shinarsi Sagararen yang menyatakan dirinya sebagai senjata yang sempurna. Sagararen. Yuta yang selalu gontok-gontokan dengan Ren pun ikut berdiri. Ia mengatakan bahwa pedang Jepang tidak bisa mengalahkan pedangnya. Fujioka dengan seluruh tim bisballnya pun berdiri dan mengatakan akan menyelamatkan Ogata, apapun resikonya. Si jenius Manjiro pun berdiri mengajukan dirinya, diikuti oleh Satoshi Kogure yang berdiri namun tiba-tiba mengurungkan niatnya setelah Toshiaki memprotes untuk apa kelas ilmiah ikut dalam misi ini. Kota pun menghitung semua yang mengajukan dirinya untuk pergi ke benteng Marune. Total ada 28 orang. Sisanya yang tidak ikut adalah perempuan dan yang tengah terluka. Haruko kembali menanyakan kepada Aoi, akankah Aoi ikut? Kota pun bilang ia tidak akan memaksa walaupun ia akan sangat membutuhkan Aoi. Kota pun membujuk dan menyemangati Aoi dengan mengkomparasikan Aoi dengan dirinya. Aoi pun berkata bahwa ia berbeda dan tidak seperti Kato, dan lantas pergi meninggalkan ruangan. Diketahui kalau hubungan Aoi dan Kota sama halnya dengan hubungan Aoi dan Haruko, bahwasanya mereka berdua sudah berteman semenjak mereka masih kecil. Di luar, Aoi bertemu dengan Matoyasu dan beberapa pengawalnya.
Aoi pun lantas diajak Matoyasu untuk berbincang-bincang. Matoyasu mengatakan apa yang akan direncanakan Aoi saat menyerang benteng Marune nanti. Aoi menjawab singkat bahwa ia tidak akan ikut. Matoyasu berkata kenapa seorang pimpinan tidak ikut pasukannya berperang. Padahal Matoyasu mengagumi tekad Aoi yang menawarkan kesepakatan dengannya untuk menyelamatkan teman-temannya. Bukankah itu berarti Aoi siap untuk membela apa yang diyakininya meski nyawa sendiri taruhannya? Aoi kembali menjawab dengan singkat bahwasanya ia tidak seperti yang Matoyasu pikirkan. Matoyasu pun mengatakan bahwa ia bisa melihat tekad di mata Aoi, dan tekad tersebut sama seperti tekadnya, tekad untuk memperjuangkan wilayah agar pengikut beserta rakyatnya bisa hidup dalam kesejahteraan. Matoyasu mengalihkan topik pembicaraan dengan bertanya soal masa depannya kepada Aoi. Aoi pun mengatakan bahwa Matoyasu nantinya akan mengganti namanya menjadi Tokugawa Ieyasu dan menjadi seorang shogun. Namun tiba-tiba Matoyasu menyuruh Aoi untuk berhenti bicara. Ia mengatakan bahwa apa menariknya jika ia tahu tentang masa depannya sendiri. Ia lebih memilih tidak tahu dan menikmati perasaan yang membuat dadanya berdebar kencang ketika bertanya-tanya akan membawa kemana hasil perjuangannya selama ini. Shin berpindah ke para pelajar yang mengkremasi jasad-jasad para pelajar lain yang tewas akibat serangan dari pasukan Yanada. Aoi yang terlihat berada di tempat tersebut dihampiri oleh Haruka. Haruka mengatakan jika Aoi tidak bisa mempercayai kota, setidaknya percayailah dirinya sendiri. Kesalahan Aoi hanya ia selalu berhenti sebelum mencapai batas kemampuannya. Haruka juga tahu bahwa alasan Aoi berhenti dari klub Keno karena Aoi merasa hubungannya dengan kota sedikit renggang. Haruka pun mengatakan alasan ia mengikuti Aoi ke klub Kyudo adalah ingin kuat seperti Aoi. Terlihat kota pun menghampiri Aoi dan Haruka. Haruka lantas pergi meninggalkan mereka berdua. Kota pun berkata setidaknya Aoi bisa memberikannya ide untuk menyerang ke benteng Marune. Aoi pun menjawab kalau ia akan ikut. Shin berpindah kepada pelajar yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk misi penyelamatan ke benteng Marune. Mereka membuat strategi, mempersenjatai diri mereka dengan memodifikasi alat olahraga yang biasa mereka gunakan, memakai baju jerah tempo dulu yang mereka temukan di ruangan sejarah, dan meregangkan otot-otot mereka dengan melakukan pemanasan. Shin berpindah ke 29 pelajar yang sudah siap untuk berjuang. Mereka pun berpamitan kepada pelajar yang lainnya, dan kota pun memimpin pasukan tersebut untuk berangkat ke benteng Marune. Jadi ingat si Genji ya kalau dengar Ikusho. Shin berpindah ke Nobunaga Oda. Diketahui Nobunaga sedang mempersiapkan pertahanan karena mengetahui akan rencana Matoyasu yang akan pergi ke Odaka. Panglima perang Nobunaga yang lain merasa pesimis dengan jumlah pasukannya yang jauh di bawah jumlah pasukan Imagawa. Namun Nobunaga mengatakan bahwa kita tidak akan bertahan, melainkan akan memberikan serangan kejutan. Tidak berselang lama, datang Yanada yang melaporkan hasil penyerangannya ke kastil aneh di desa Yokone. Yang mana seperti kita tahu, itu sekolah si Aoi ya. Yanada mengatakan bahwa ia berhasil menangkap beberapa orang penghuni kastil tersebut yang menurutnya memakai kimono yang aneh. Nobunaga pun menanggapinya dengan mengatakan kastil aneh dengan penghuni yang aneh. Omoshiroi. Shin berpindah ke Aoi dan kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan. Diketahui sebentar lagi mereka memasuki wilayah kekuasaan Nobunaga Oda. Yang itu berarti mereka harus siap diserang kapanpun juga. Shin berpindah ke Sano dan kawan-kawan yang dipaksa untuk bekerja di benteng Marune. Dua prajurit mesum yang tadi membawa Airi Mori pergi untuk mereka perkosa, menghampiri Keiko dan Asami yang sedang bekerja. Keiko menanyakan perihal Airi Mori ke duo mesum ini. Duo mesum ini menjawab bahwasanya Airi telah mereka bunuh karena terlalu berisik ketika mereka cocok tanami. Duo mesum ini pun kembali berulah. Mereka akan melakukan hal yang sama kepada Keiko dan Asami, seperti halnya apa yang mereka perbuat terhadap Airi Mori. Namun dua mesum ini tiba-tiba menghentikan niatannya ketika Nobunaga Oda yang tiba-tiba berada di belakang mereka menebas salah satu prajurit mesum tersebut. Nobunaga pun mengutuk perbuatan keji para bawahannya ini. Dia pun lantas bertanya kepada Keiko dan Asami perihal asal-muasal mereka. Shin berpindah ke sekolah. Satoshi Kogure terlihat tengah berdiskusi dengan salah satu anggota klub ilmiah lainnya yang bernama Naoya Kusaka. Diketahui mereka berdua sedang mencari penyebab sekolah beserta seisinya berpindah ke masa lalu. Dengan penjelasan yang super rumit yang tidak mungkin saya ceritakan di narasi ini, keduanya pun menyimpulkan bahwa yang menyebabkan mereka berpindah ke masa lalu ialah batu prasasti yang tersambar petir. Dan mungkin dengan menyambarnya dengan petir lagi, bisa mengembalikan mereka beserta sekolahnya kembali ke waktu di mana mereka seharusnya berada. Di dalam percakapan mereka pun sempat membahas Rui Fuwa yang dirumorkan menghilang karena penyebab yang sama. Masih ingat kan pelajar yang muncul di awal film ini? Shin berpindah ke Nobunaga Oda yang merencanakan penyerangan kastil Imagawa dengan Yanada. Diketahui Yanada menyarankan agar menyerang kastil Imagawa saat badai petir esok hari terjadi. Yanada pun menyarankan agar membunuh semua pasukan Imagawa, bahkan yang mencoba untuk kabur. Yanada pun meyakinkan bahwa Nobunaga Oda akan jadi penguasa Jepang setelahnya. Nobunaga Oda memanggil seorang bawahannya yang ia panggil Kozaru. Kozaru ini artinya monyet ya.
Dan terlihat seorang prajurit yang berperawakan kecil dengan paras yang kurang tampan menghampiri Nobunaga. Diketahui nama orang tersebut ialah Kinoshita Tokichiro. Tokichiro pun lantas menanyakan apa yang diperlukan oleh tuannya Nobunaga. Nobunaga memerintahkan Tokichiro untuk mencari tahu lebih banyak soal cerita tentang masa depan dari para tahanan, yaitu Sano dan kawan-kawan ya. Tokichiro pun dititipkan kepada Yanada untuk tinggal di benteng Manure untuk melaksanakan tugasnya. Jin berpindah ke Aoi dan kawan-kawan yang sedang beristirahat. Di sini kita bisa tahu soal kedekatan Kota, Aoi, dan Haruka lewat obrolan mereka soal masa lalu mereka. Begitu juga lewat obrolan Toshiaki dan Manjiro, kita bisa tahu bahwa Asami itu pacarnya Toshiaki. Shin berpindah ke Satoshi Kogure yang terlihat sedang mempersiapkan batu prasasti tersebut untuk badai petir esok hari. Satoshi pun kembali mengobrol dengan Naoya. Dan lewat penjelasan yang rumit lagi, Naoya bilang kalau petir akan menyamar batu ini jam 12 siang esok hari. Satoshi pun mengatakan siapa yang akan memberikan informasi tersebut kepada Aoi dan kawan-kawan yang sedang menuju ke benteng Manure. Salah satu pelajar yang bernama Kashiwada mengajukan dirinya untuk menyusul Aoi dan kawan-kawan dan memberitahukan soal hal tersebut. Shin berpindah kembali ke Aoi dan kawan-kawan. Kota menyuruh semuanya untuk melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba datang sekawanan ninja yang dipimpin oleh Tokichiro langsung menyerang Aoi dan kawan-kawan. Terlihat beberapa pelajar langsung dihabisi oleh para ninja tersebut. Shin berpindah ke Haruka yang sedang dikejar salah satu ninja. Haruka yang terpojokan ditolong oleh Kota sesaat sebelum Haruka akan dihabisi. Terjadi perkelahian antara Kota dan ninja tersebut. Kota yang sempat terluka terlihat kesulitan menghadapi ninja ini. Lalu datang Aoi yang membidik ke arah ninja tersebut. Namun seperti biasa, ia belum bisa melepaskan anak panahnya. Haruka yang terlihat sudah disandera oleh Tokichiro membuat Aoi semakin panik. Aoi pun dihampiri oleh seorang ninja yang langsung menyerangnya. Yang Aoi lakukan hanya bisa menghindar. Kota yang menyadari Aoi dalam kesulitan berlari ke arah Aoi berniat menolong Aoi, yang membuat ia lengah akan serangan dari arah belakang. Pada akhirnya Aoi harus menyaksikan Kota ditusuk-tusuk di depan kedua matanya. Kota yang sekarat pun menyuruh Aoi untuk menyelamatkan Haruka yang tengah dibawa pergi oleh Tokichiro dan ninja lainnya. Aoi membidik ke arah salah satu ninja dan kali ini Aoi melepaskan anak panahnya, yang langsung melesat mengenai tangan salah satu ninja yang membawa Haruka. Namun sayangnya Tokichiro dan ninja yang lainnya sudah keluar dari jarak tembak Aoi. Aoi pun kembali mengecek keadaan Kota. Namun sayangnya, Kota telah tewas. Shin berpindah ke Aoi dan kawan-kawan yang mundur ke sebuah camp, tempat Matoyasu dan pasukannya berada. Matoyasu melihat keadaan mereka, lantas pergi untuk menemui Aoi yang terlihat telah mengubur jasadnya Kota. Aoi mengatakan kepada Matoyasu bahwa jika jenderal mati, perang pun berakhir. Matoyasu menjawab kenapa Aoi begitu bersedih dengan kematian beberapa orang saja. Apakah di zaman Aoi tidak ada perang? Matoyasu pun mengatakan bahwa air mata Aoi telah memberikan ia keberanian untuk terus memantapkan tekadnya untuk mewujudkan dunia yang damai dan tanpa perang, di mana para lelaki, wanita, anak-anak, dan orang tua bisa tertawa bersama dalam kebahagiaan. Aoi pun bertanya kenapa Matoyasu bisa terus hidup dengan serius seperti itu. Matoyasu kembali menjawab, karena ia percaya akan jalan yang ditempuhnya. Karena jika di dalam diri seseorang ada kekuatan, maka di kekuatan tersebut ada jalan takdirnya. Aoi yang tergugah dengan kata-kata Matoyasu ini pun mengatakan dengan lantang bahwa ia ingin menyelamatkan Haruka dan teman-teman yang lainnya. Sambil memberikan pedang kendo milik Kota, Matoyasu pun mengatakan, maka tempuhlah jalan yang harus Aoi lalui untuk mewujudkan keinginannya itu bersama teman-temannya. Shin berpindah ke Haruka yang dijebloskan oleh Tokichiro ke penjara bersama teman-temannya yang lain. Diketahui penyerangan Tokichiro dan pasukan ninjanya ke rombongan si Aoi didalangi oleh Yanada, yang bertujuan untuk menangkap orang-orang dari masa depan, baik hidup atau mati. Tidak berselang lama, datang Yanada yang langsung menyuruh Tokichiro untuk pergi meninggalkannya. Yanada pun membuka topeng yang selama ini ia kenakan di hadapan Haruka dan kawan-kawan. Dan ternyata, selama ini Yanada adalah Rui Fuwa, seorang pelajar yang di awal film kita lihat. Haruka menanyakan kepada Rui kenapa ia sampai tega membantai teman-temannya sendiri. Rui pun menjawab, ia sebenarnya tidak menduga sekolah dan teman-temannya akan kembali ke masa lalu seperti dirinya. Ia tidak mempunyai pilihan lain selain membantai semua orang dari masa depan. Ia tidak mau kalau rencananya mengubah sejarah akan terganggu oleh kehadiran orang lain dari masa depan juga. Diketahui kedatangan Rui ke masa lalu untuk mencatatkan namanya di sejarah sebagai penguasa yang melebihi pencapaian Nobunaga Oda. Jika Nobunaga hanya menaklukkan dan menyatukan seluruh Jepang, Rui Fuwa ingin menaklukkan seluruh dunia. Saya jelaskan dulu sebentar biar ngerti ya. Rui Fuwa akan mewujudkan ambisinya dengan menggunakan Nobunaga dan Tokichiro. Dalam sejarah Jepang, tercatat bahwasanya Nobunaga akan mati dibunuh oleh salah satu bawahannya yang bernama Mitsuhide Akechi. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Honnoji. Dan Tokichiro yang pada saat itu sudah mengganti namanya menjadi Toyotomi Hideyoshi dan menjadi salah satu panglima terpercaya Nobunaga dan klannya, membalaskan dendam atas kematian Nobunaga dengan membunuh Akechi dalam sebuah pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Yamazaki. Setelahnya, Hideyoshi atau Tokichiro mengambil alih kekuasaan sebagai penerus Nobunaga Oda secara de facto. Setelah menjadi penerus klan Oda, Hideyoshi atau Tokichiro ini pun memperluas wilayah kekuasaan Jepang dengan meneruskan impian Nobunaga yang ingin menguasai Cina.
yang pada saat itu dinasti Ming ya. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, Hideyoshi atau Tokichiro harus membuka jalan ke Cina dengan menaklukkan kerajaan Joseon yang sekarang menjadi Korea. Namun ambisinya harus gagal karena kesehatannya yang kian memburuk berikut pasukannya yang dipukul mundur oleh Korea yang dibantu oleh Cina. Setelah kematian Hideyoshi atau Tokichiro ini, pengaruh klan Oda dan Toyotomi terhadap Jepang menjadi melemah. Hal tersebut membuat pengaruh Tokugawa Ieyasu menanjak kembali. Tokugawa Ieyasu ini seperti kita tahu adalah Matoyasu yang merubah namanya ya. Dan lewat pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Sekigahara, Tokugawa Ieyasu mengambil alih kekuasaan Jepang dengan menghancurkan klan Oda dan Toyotomi, dengan mengalahkan anak dari Tokichiro yang diketahui tidak sekuat ayahnya. Nah, kembali ke tujuan Rui Fuwa. Rui berniat akan membantu Tokichiro untuk berhasil menguasai dunia dan merubah sejarah. Sebenarnya Rui mempunyai dua alternatif untuk mewujudkan ambisinya ini. Yang pertama bisa jadi ia membunuh Matoyasu terlebih dahulu agar tidak pernah ada Tokugawa Ieyasu yang menjadi shogun. Dan yang kedua, ia bisa saja membunuh Tokichiro sebelum Tokichiro menjadi penerus Nobunaga Oda. Yang pada intinya Rui mempunyai banyak jalan untuk mewujudkan keinginannya yang ingin menaklukkan seluruh dunia sebagai Yanada. Oke, lanjut kembali ke alur cerita filmnya ya. Pertemuan Rui dan teman-teman sekolahnya ini pun berakhir ketika Tokichiro datang menginformasikan bahwa pembangunan jembatan telah selesai. Sambil berlalu pergi, Rui menyuruh Tokichiro untuk mengikutinya, sambil memanggil Tokichiro dengan panggilan Hideyoshi. Tokichiro pun terlihat sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Rui. Jin berpindah ke Nobunaga yang sedang berbincang dengan Rui di ruangannya. Lewat percakapan mereka berdua, kita bisa tahu jika Nobunaga Oda mempercayai bahwasanya para tahanan berasal dari waktu yang berbeda, waktu di mana semua orang hidup dalam kedamaian. Nobunaga pun mengatakan bahwa jika nanti ia berkuasa, ia ingin mewujudkan negeri yang sama seperti negeri di zaman para tahanan itu berasal. Negeri tanpa kegelapan, negeri yang bersinar terang dengan cahaya yang menyilaukan. Dan Rui terlihat tidak senang dengan pemaparan yang Nobunaga sampaikan itu. Jin berpindah ke para pelajar yang tengah makan malam di kemah Matoyasu. Mereka yang makan malam hanya dengan roti keras dan bubur tawar, terlihat mulai kangen kepada keluarga dan rumah mereka. Mereka pun bercanda satu sama lain untuk mengobati kesedihan mereka. Sementara itu, Aoi terlihat melatih kembali keahlian kendonya. Jin berpindah ke esokan harinya. Diketahui para pelajar yang kini dipimpin oleh Aoi kembali membulatkan tekadnya untuk menyerang benteng Marune dan menyelamatkan teman-temannya. Matoyasu pun memberikan semangat kepada mereka, karena jika Aoi dan kawan-kawan berhasil menyerang Marune, Matoyasu dan pasukannya pun akan berhasil untuk mencapai Odaka. Aoi pun memimpin pasukannya untuk memulai perjalanan ke benteng Marune. Namun tiba-tiba datang Kashiwada yang memberitahu kepada mereka soal rencana Satoshi untuk memulangkan semua orang kembali ke masa depan pada jam 12, yaitu sebelum pertempuran Okehazama berlangsung. Dan diketahui waktu yang tersisa sebelum jam 12 hanya tinggal 6 jam lagi. Dan dengan waktu sesingkat itu, sangat mustahil untuk menyelamatkan teman-temannya di benteng Marune dan kembali ke sekolah. Aoi pun kembali membangkitkan semangat teman-temannya dan mengatakan bahwa ia lebih baik mati daripada harus hidup dalam penyesalan seumur hidup jika harus kembali pulang tanpa membawa teman-temannya yang lain. Jin berpindah ke Aoi dan kawan-kawan yang mulai melakukan penyerangan terhadap benteng Marune, yang Aoi bagi menjadi beberapa tim. Tim pertama yang terdiri dari klub football dan klub bisbol melakukan serangan ke Bailey pertama benteng tersebut. Bailey itu sebutan untuk bagian ruang dari benteng atau pos militer Jepang zaman Sengoku, yang biasanya dibangun menjadi beberapa ruang dengan tujuan untuk membuat pertahanan menjadi berlapis. Tim pertama yang terdiri dari klub football dan klub bisbol ini menyerang gerbang Bailey pertama benteng Marune dengan menggunakan bola yang ditempeli peledak dan granat asap yang mereka racik menggunakan bahan kimia dari lab sekolah mereka. Sementara itu, Manjiro bertugas mengintai dari udara menggunakan drone miliknya. Lewat drone Manjiro, Aoi dan kawan-kawan bisa mengetahui keberadaan teman-temannya yang disekap, yang mana berada di sebuah penjara yang berada di belakang menara di sisi terjauh benteng tersebut. Terpancing oleh bom dari tim football dan bisbol, pasukan Rui Fuwa pun mulai keluar gerbang untuk menghadapi lawannya secara langsung. Namun mereka langsung disambut oleh tim bisbol yang menembaki mereka menggunakan bola bisbol yang sudah dibakar terlebih dahulu. Diikuti oleh tim football yang terlihat menggunakan kecepatan, kekuatan, dan daya tahan mereka untuk memancing pasukan musuh sebanyak-banyaknya untuk keluar dari gerbang. Sementara itu, tim kedua yang terdiri dari Ren Sagara dan Yuta akan memanfaatkan situasi tersebut untuk menyelinap masuk ke dalam benteng dan melakukan serangan dari arah dalam. Ren dan Yuta yang spesialis pertarungan jarak dekat ini pun tidak terlihat kesulitan menghadapi pasukan Rui. Dan tim ketiga yang terdiri dari Toshiaki, Manjiro, dan Aoi sendiri akan masuk dengan menempuh jalan pintas menuju langsung ke penjara yang minim penjagaan. Ogata dan Sano yang mendengar suara hiruk-pikuk pertarungan menyadari bahwa teman-temannya datang untuk menolong mereka. Mereka berdua pun memutuskan untuk melakukan perlawanan juga. Pertempuran antara para pelajar Seitoku Gakuen dengan pasukan Rui Fuwa ini pun berlangsung sangat sengit, yang menjatuhkan banyak korban dari kedua belah pihak. Shin berpindah ke Nobunaga Oda yang mendapat laporan dari bawahannya
bahwa ada sejumlah pasukan yang menyerang benteng Marune. Nobunaga Oda pun mengatakan bahwa sudah tiba saatnya untuk menuju Okehazama dan berperang dengan Imagawa. Ini adalah scene terakhir untuk Nobunaga Oda di film ini. Kedepan kita tidak akan melihat Nobunaga Oda lagi ya, maupun perang Okehazama, apalagi Imagawa, karena film akan berfokus ke pertempuran Aoi dan kawan-kawan melawan Rui dan pasukannya. Kembali ke benteng Marune, Tokichiro yang terlihat panik menginformasikan kepada Rui bahwasanya benteng telah ditembus oleh musuh. Rui mengatakan kepada Tokichiro untuk tidak panik dan melakukan seperti apa yang telah ia rencanakan. Shin berpindah ke Ogata dan Sano yang tengah kesulitan menghadapi pasukan Rui, diselamatkan oleh Ren dan Yuta. Yuta lantas menghubungi Aoi untuk melaporkan bahwasanya Ogata dan Sano telah dibebaskan. Aoi pun menerima laporan kedua dari Fujioka. Fujioka mengatakan bahwasanya tim pertama telah berhasil menduduki Bailey pertama. Meskipun terlihat banyak sekali anggota tim football maupun bisbol yang harus gugur dalam pertempuran. Aoi pun menyuruh tim pertama untuk meneruskan ke Bailey yang kedua. Shin berpindah ke tim kedua yang membawa Ogata dan Sano kembali dihadang oleh beberapa samurai. Ada perbedaan antara prajurit militer biasa dengan samurai ya. Prajurit militer biasa biasanya petani atau penduduk biasa yang dipersenjatai. Sedangkan samurai ialah gelar perwira militer yang didapat dari hasil serangkaian pelatihan sejak dini dan prestasi yang diraih dalam pertempuran atau perang. Dan tentunya samurai lebih piawai dalam bertarung dibandingkan prajurit militan biasa. Oke, lanjut. Ren dan Yuta pun menyuruh Ogata dan Sano untuk pergi duluan. Sementara Ren dan Yuta akan mencoba menghadapi para samurai ini. Dan pertempuran antara Ren dan Yuta melawan beberapa samurai pun berlangsung sangat sengit. Sementara itu, tim pertama yang sudah memasuki Bailey kedua bertemu dengan Ogata dan Sano. Baik Ogata dan Sano pun akhirnya bertemu kembali dengan teman-teman satu klub mereka. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba ada anak panah yang melesat dan menghujam dada Tetsuo. Terlihat sekawanan pasukan pemanah Rui datang untuk menghentikan laju dari tim pertama ini. Shin kembali berpindah ke pertarungan antara Ren dan Yuta melawan seorang samurai yang sangat sulit sekali dikalahkan. Serangan demi serangan, Ren dan Yuta bisa dengan mudah dikonter oleh samurai ini. Hingga pada akhirnya, Yuta terpojokkan dan hendak dihabisi oleh samurai ini. Samurai ini mengayunkan pedangnya ke arah Yuta. Namun Ren menangkap dan menahan pedang si samurai tersebut. Hanya dengan menggunakan tangan kosongnya. Ren pun harus jadi korban dari sabetan pedang si samurai ini. Yuta pun melepaskan kepergian teman sekaligus rivalnya ini untuk selama-lamanya. Amarah pun membakar Yuta dan memberi Yuta kekuatan untuk menghabisi samurai tersebut dan membalaskan dendam Ren. Shin berpindah ke Tetsuo yang merasa sudah tidak ada harapan lagi baginya untuk hidup. Tetsuo pun memutuskan menjadikan dirinya sebagai umpan dan memberikan waktu bagi tim pertama melarikan diri dari kejaran prajurit pemanah Rui. Tetsuo pun akhirnya tewas dengan beberapa buah anak panah yang tertancap di tubuhnya. Tim pertama pun berhasil bergabung dengan tim ketiga yang sedang mengintai Bailey ketiga atau yang terakhir dari benteng Marune ini. Tidak gentar dengan banyaknya jumlah pasukan Rui yang berjaga di Bailey ini, Aoi dan kawan-kawan pun merangsek masuk dan memulai pertarungan. Aoi pun menemukan tempat Haruka, Asami, dan Keiko ditahan. Namun terlihat Tokichiro menyeret kembali Haruka pergi. Aoi pun lantas mengejarnya. Di lain tempat, Toshiaki akhirnya bertemu kembali dengan pacarnya Asami. Toshiaki pun yang sudah kangen langsung menyosor si Asami. Namun Asami menghentikan Toshiaki, karena Manjiro yang sedang melepaskan ikatan Keiko terlihat menyaksikan apa yang akan Toshiaki lakukan. Sementara itu, Manjiro yang diketahui sudah menyukai Keiko sejak dulu, menunjukkan sebuah trik murahan kepada Keiko. Untungnya, Keiko terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Manjiro. Shin berpindah ke Aoi yang sedang mengejar Tokichiro, yang membawa Haruka diikuti oleh teman-temannya yang lain. Namun Aoi tidak sadar bahwasanya Tokichiro menuntun Aoi dan kawan-kawan menuju ke jebakan yang sudah disiapkan oleh Rui. Aoi dan kawan-kawan pun langsung dikepung oleh pasukan Rui. Rui pun memerintahkan semua prajuritnya untuk langsung membunuh Aoi dan kawan-kawan. Namun tiba-tiba ada beberapa anak panah yang melesat melumpuhkan beberapa prajurit Rui. Terlihat Matoyasu dan pasukannya datang untuk membantu Aoi dan kawan-kawan. Matoyasu dan pasukannya pun langsung melancarkan serangan terhadap Rui dan pasukannya. Terjadi pertarungan antara pasukan Rui melawan Aoi dan kawan-kawan yang dibantu oleh Matoyasu dan pasukannya. Lagi-lagi Aoi dipancing oleh Tokichiro yang membawa pergi Haruka. Aoi yang tidak menyadari itu sebuah jebakan kembali mengejar Tokichiro. Aoi tidak melihat kalau Rui sudah bersiap dengan senapannya dan membidik Aoi. Matoyasu yang mencoba menghentikan Aoi dan memberitahu bahwa itu sebuah jebakan malah menghalangi jalur tembak Rui, yang mengakibatkan Rui malah menembak Matoyasu bukannya Aoi. Untuk kesekian kalinya, karena kebodohan pemeran utama kita, orang lain yang menjadi korbannya. Tokichiro yang takjub dengan senjata yang menumbangkan Matoyasu menjadi lengah dan membuat Haruka melepaskan diri darinya. Matoyasu yang sadar hidupnya akan berakhir menyerahkan pedang miliknya kepada Aoi.
Rui dan Tokichiro pun pergi meninggalkan pertempuran. Shin berpindah ke teman-teman Aoi yang lainnya yang sedang bertarung dengan sisa-sisa tenaga yang mereka punya. Diketahui demi melindungi Asami, Toshiaki harus terbunuh. Fujioka, Ogata, Sano, dan yang lainnya terlihat masih saling membantu dalam bertarung. Meskipun mereka semua terlihat sudah sangat kelelahan dan beberapa di antaranya mengalami luka yang cukup parah. Shin berpindah ke Aoi yang mengatakan kepada Haruka untuk membawa pergi semua orang yang masih selamat kembali ke sekolah. Karena mereka hanya punya waktu 3 jam lagi sebelum kedatangan badai petir yang akan membawa mereka kembali pulang. Dan Aoi akan menyusul nanti karena ia harus mengejar Rui untuk mengakhiri semua ini. Shin berpindah ke Haruka yang melaksanakan apa yang Aoi perintahkan kepadanya dan mulai mengevakuasi teman-temannya untuk keluar dari benteng Marune. Shin berpindah ke Aoi yang berhasil mengejar Rui dan Tokichiro. Aoi menanyakan kepada Rui mengapa ia sampai tega membunuh teman-teman sekolahnya. Sebenarnya apa yang ingin Rui capai? Apa yang nantinya akan terjadi dengan masa depan? Dengan semua perbuatan Rui saat ini. Rui pun menjawab tidak akan ada apa-apa di masa depan selain kegelapan. Rui pun lantas menusuk Tokichiro yang sedari tadi membelakangi Rui. Rui lantas bertanya kepada Aoi, apa kiranya yang akan terjadi nanti di masa depan dengan Tokugawa Ieyasu dan Toyotomi Hideyoshi yang telah ia bunuh. Kalau menurut saya, meski si Rui ini pernah mengakui bahwa tujuannya adalah untuk menaklukkan dunia, sebenarnya Rui ini tipe penjahat yang hanya ingin melihat dunia hancur aja sih, tanpa menginginkan hal-hal lainnya seperti kekayaan, kekuasaan, dan lain-lainnya. Aoi pun menghunuskan pedang yang ia dapat dari Matoyatsu sebagai isyarat ajakan duel kepada Rui. Rui pun menerima tantangan Aoi dengan mengambil kuda-kuda dan mengarahkan yarinya ke arah Aoi. Yari ini tomak khas orang Jepang ya, sebuah tomak dengan pisau di salah satu ujungnya. Mereka berdua pun bertarung. Seperti pada umumnya film Jepang bergenre aksi, di awal pertarungan pasti tokoh protagonisnya terlihat kewalahan melawan antagonisnya, dan mereka bertarung sambil berdebat soal keyakinan masing-masing. Atau dengan kata lain, sambil bicara satu sama lain lah. Rui yang dari awal pertarungan terlihat lebih unggul dari Aoi, berhasil memojokkan Aoi. Namun sebelum Aoi akan dihabisi, datang Haruka yang langsung memanah ke arah Rui. Meski tembakan Haruka meleset, Rui mengalihkan perhatiannya kepada Haruka dan mendatanginya. Haruka lanjut menemaki Rui beberapa kali, namun dengan mudahnya, Rui menangkis semua anak panah yang menuju ke arahnya, hanya dengan mengibaskan yarinya. Paha mulus Haruka pun harus merasakan pedihnya yari milik Rui. Melihat Haruka yang terluka, Aoi pun bangkit dan seolah mendapat kekuatan tambahan dari luka yang didapat Haruka. Aoi pun menyerang Rui bertubi-tubi sampai yari kepunyaan Rui harus hancur ditebas pedangnya Aoi. Rui melanjutkan pertarungan menggunakan pedangnya. Sambil terus menasihati Rui soal moralitas, Aoi terus menyerang Rui. Sampai pada akhirnya Aoi berhasil menghabisi Rui. Coba dari tadi ya si Aoi ini ganas gitu kan. Jadi kalau usah nunggu Haruka terluka dulu gitu kan. Dasar film. Oke lanjut. Shin berpindah ke Tokichiro yang ternyata hanya pura-pura mati. Setelah memastikan keadaan di sekitarnya aman, Tokichiro pun lantas pergi meninggalkan benteng Marune. Shin berpindah ke sekolah. Terlihat Satoshi sudah selesai memodifikasi batu prasasti agar kemungkinan batu ini tersambar petir lebih tinggi. Jadi intinya mah di atap-atap gedung sekolah dipasang banyak penghantar listrik yang disambungkan melalui kabel ke batu tersebut. Tidak berselang lama, tibalah teman-teman mereka yang berhasil selamat dan keluar dari benteng Marune. Suasana pun menjadi sangat haru dan sentimental. Mereka semua menyesalkan teman-teman yang lainnya yang harus gugur di zaman ini. Shin berpindah ke Aoi dan Haruka yang berboncengan menaiki kuda menuju sekolah. Aoi dan Haruka pun sampai di lapangan futsal sekolahnya. Terjadi scene percakapan yang panjang antara Aoi dan Haruka. Dikarenakan Aoi memutuskan untuk tinggal di zaman Sengoku dan berusaha sebisa mungkin untuk memperbaiki keadaan yang telah banyak dirusak dan dirubah oleh Rui Fuwa. Aoi pun meminta sapu tangan Haruka yang digunakan untuk pembalut luka di tangannya sebagai kenang-kenangan. Haruka pun tidak memperbolehkannya. Karena itu, sapu tangan hadiah dari Aoi sendiri. Dan Haruka sangat menyukai warna dan motif bunga-bunganya. Lewat scene ini, kita bisa tahu bahwa Haruka memendam perasaan yang sangat dalam kepada Aoi. Begitu juga mungkin Aoi kepada Haruka. Namun sampai film ini berakhir, baik Aoi dan Haruka tidak pernah menyatakan perasaannya satu sama lain. Shin berpindah ke tengah sekolah tempat semua para pelajar berkumpul. Awan hitam membentuk pusaran angin yang besar di atas sekolah Seitoku Gakuen ini. Langit bergemuruh dan petir mulai bermunculan. Sampai pada akhirnya, salah satu petir ada yang menyambar panel yang dibuat Satoshi, yang langsung menghantarkan dayanya ke batu prasasti. Gempa mulai terjadi. Udara di sekitaran sekolah dipenuhi kabut mistis yang memedarkan energi ke udara. Shin berpindah ke Haruka yang melepas kepergian Aoi. Sambil berurai air mata, Haruka memanggil nama Aoi berulang kali. Dan sekolah beserta seisinya kembali kepada zaman di mana mereka seharusnya berada. Shin berpindah ke Seitoku Gakuen yang sudah mulai beraktivitas seperti biasa lagi. Terlihat Haruka yang sedang dalam pemulihan cederanya tertatih-tatih berjalan memasuki kelasnya menggunakan alat bantu. Di dalam kelas, ia membuka handphone, lalu membaca sebuah artikel sejarah tentang seorang shogun muda yang berhasil mengakhiri era Sengoku dan mempersatukan Jepang.
Dan lewat gambar di artikel tersebut, kita bisa tahu bahwasanya itu adalah Aoi Nishino. Karena di dalam gambar lukisan shogun muda yang ada di artikel tersebut, terlihat shogun tersebut mengenakan kimono dengan warna dan motif bunga yang sama seperti dengan sapu tangan yang dihadiahkan Aoi untuk Haruka. Dan film Brave Gunjo Senki pun berakhir. Gimana teman-teman alur cerita film yang kali ini saya bawakan? Maaf kalau agak kepanjangan ya, karena saya sengaja menyisipkan pengetahuan soal sejarah era Sengoku yang saya dapat dari Wikipedia dan beberapa sumber lainnya. Dikarenakan saya pikir jika hanya menceritakan alur cerita filmnya saja, teman-teman tentunya tidak akan mengerti jalan ceritanya dan menganggapnya kurang menarik. Terkecuali yang sudah mengenal Gunjo Senki ini dari versi manganya. Sudah saatnya saya pamit undur diri. Semoga teman-teman terhibur dengan video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.